Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini Kak Binsar akan melanjutkan materi pembelajaran kita masih tentang bilangan bulat. Kali ini kita sudah berada di sub penghujung materi bilangan bulat. Apa itu? Ya, sekarang kita akan masuk ke materi menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Oke? Tetap ikuti video pembelajaran Kakak dan semoga kalian di rumah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kakak memulai dengan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan bilangan bulat. Nah, strategi yang coba Kakak pakai yaitu membuat model matematika yang sesuai dengan soal cerita bilangan bulat. Jadi yang kata kuncinya di sini adalah model matematika. Dengan model matematika inilah kita akan mudah untuk mengerjakan soal-soal cerita. Ya, aturan menyelesaikan soal cerita ada 3. Kakak rasa yang pertama yaitu tentukan terlebih dahulu hal yang diketahui dan hal yang ditanyakan di dalam soal. Jadi apa yang diketahui di dalam soal dan apa yang mau ditanyakan di dalam soal. Itu harus kita pahami terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, membuat atau buatlah model matematika yang sesuai. Ya. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan soal menggunakan model matematika tersebut. Nah, adik-adik, Kakak langsung masuk ke contoh soal cerita. Yang pertama, di sini Kakak bacakan, Pak Manyar menuangkan air yang bersuhu 40 derajat Celcius ke dalam gelas. Selanjutnya, ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut. Hingga suhu air turun 25 derajat Celcius. Saat es yang dimasukkan siswa mencair, suhu air naik 15 derajat Celcius. Berapa suhu air di dalam gelas tersebut sekarang? Nah, sebagaimana aturan kita tadi, hal yang pertama yang kita lakukan adalah tentunya kita mencari terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan di dalam soal. Nah, yang diketahui, yang pertama suhu awalnya. Suhu awal air ini 40 derajat Celcius. Kemudian suhunya turun 25 derajat Celcius. Nah, kalau suhu menurun, ya itu bisa ditulis dengan minus 25 derajat Celcius. Sebaliknya, kalau misalnya suhunya naik, berarti bisa kita tulis plus. Plus naik berapa? Misalnya naik 15, berarti plus 15. Nah, di sini disebutkan suhu turun ya. Suhunya turun 25 derajat Celcius, berarti kita tulis minus 25 derajat Celcius. Kemudian suhunya naik lagi 15 derajat Celcius. Yang ditanyakan suhu sekarangnya berapa? Oke, kita sudah melewati satu fase. Fase kedua yaitu menentukan model matematikanya. Nah, bagaimana model matematikanya? Langsung saja, 40 derajat kurangi 25 derajat. Kenapa dikurang? Karena menurun. Tadi kurang 25 derajat. Kemudian tambah 15 derajat. Kenapa tambah 15? Karena suhunya naik. Jadinya 40 dikurang 25. Ya, kenapa dikurang dulu? Karena di sini ada dua. Ya, di sini ada dua operasi hitung, kurang dan tambah. Mana yang didahulukan? Karena kurang dan tambah itu sama-sama kuatnya, maka kita mengerjakan dari arah kiri. Sehingga yang kita kerjakan terlebih dahulu 40 derajat kurang 25 derajat, yaitu 15 derajat. Kemudian barulah kita tambahkan dengan 15 derajat lagi. 15 tambah 15, 30. Jadi, suhu air dalam gelas sekarang adalah 30 derajat Celcius. Ya. Lebih lanjut, kita coba ke contoh soal yang kedua. Di sini ada soal dalam sebuah permainan, mula-mula seorang anak maju 8 langkah. Ya. Jadi, dia maju 8 langkah, kemudian mundur 12 langkah, dan terakhir maju lagi 6 langkah. Ditanyakan berapa langkah jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula. Nah, kita lihat.
Ya, sebagaimana kaidah kita tadi, aturannya kita cari terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, diketahui langkah awal. Ya, langkah awalnya dia maju 8 langkah. Kemudian berikutnya mundur 12 langkah. Nah, seperti tadi, kalau turun itu kurang ya, atau minus, ini juga mundur. Dia mundur berarti ini bisa ditulis minus 12 karena mundur 12 langkah. Kemudian maju 6 langkah. Ya, kalau maju berarti plus 6 langkah. Tapi kakak nggak usah tulis plus karena kalau dia tulis angkanya saja itu orang sudah paham bahwa dia plus ya. Kemudian ditanyakan jarak anak ke titik semula. Ya. Kita buat model matematikanya. Model matematikanya simple seperti tadi. 8, kenapa 8? Ini langkah awalnya. Dan kenapa plus? Karena dia maju 8 langkah. Kemudian kurang 12, kenapa kurang 12? Karena dia mundur 12 langkah. Kemudian plus 6, kenapa plus 6? Karena maju 6 angka. Gitu ya adik-adik. Semoga adik-adik paham. Kemudian kita kurangi 8 kurang 12 minus 4 ya, barulah minus 4 tambah 6 positif 2 ya. Kakak ulang, yang pertama kali dikerjakan itu sebelah kiri, 8 kurang 12 ya, tambah 6 sama dengan 2. 8 kurang 12 min 4 tambah 6 min 4 tambah 6 positif 2 ya. Jadi jarak anak ke titik semula adalah 2 langkah. Baik, kakak lanjutkan lagi ke contoh soal yang ketiga. Seorang pedagang buah memiliki 3 keranjang apel dan 5 peti mangga. 3 keranjang apel dan 5 peti mangga. Wow, banyak sekali apelnya ini ya, dan mangganya. Setiap keranjang berisi 50 apel dan setiap peti berisi 42 mangga. Kalimat matematika yang tepat untuk menyatakan banyak buah yang dimiliki pedagang adalah, ya, banyak buahnya, berapa total buahnya nih? Peti apel ditambah mangga ya. Nah, apa aturan pertama? Kita ketahui dulu, kita cari dulu apa yang diketahui dalam soal. Di sini yang diketahui tadi 3 keranjang. Sudah ada 3 keranjang, 5 peti, sudah ada 5 peti. Ya, sudah ada 3 keranjang dan sudah ada 5 peti. 3 keranjang. Masing-masing keranjang 50 buah mangga. Ini ada 50, 50, 50. Kemudian 5 peti, masing-masing peti ada 40 mangga. Ya, maaf ini ada 40 ya, bukan 42 mangga. Kakak salah tulis di soal. Kemudian ditanyakan kalimat matematikanya saja, bukan hasilnya ya. Tapi kakak tulis dengan hasilnya nih. Nah, model atau kalimat matematikanya menjadi seperti ini. 3 kali 50. Kenapa kali? Ya, karena mau diketahui total keseluruhan. Ini ada 3 peti dan 3 keranjang dan masing-masing keranjang 50. Jadinya 3 kali 50. Ditambah 5 kali 40. Ya, kenapa 5? Karena ada 5 petinya. Kenapa 40? Karena masing-masing peti 40. Jadi 5 kali 40. Ya. Sampai di sini saja udah cukup, adik-adik semua. Karena begitulah model matematikanya. Jadi sampai sini udah cukup. Ya. Tapi kakak ingin melanjutkannya supaya kalian bisa memperoleh berapa total buah di dalamnya. Caranya dengan ya, yang terlebih dahulu kita kerjakan adalah yang dalam kurung. 3 kali 50, 150. Kemudian 5 kali 40, 200. Ya, tinggal kita tambahkan 150 tambah 200, yaitu 350. Ya. Selanjutnya, adik-adik semua, kakak ke contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang keempat, ini cukup mudah. Seorang atlet lompat indah melompat dari ketinggian 8 meter. Ya, jadi dia dari lompat indah ini kan di atas air ya. Nah, jadi dia ini lompat dari ketinggian 8 meter di atas kolam. Ya. Jadi di atas permukaan kolam sampai ke tempat dia loncat itu ada 8 meter. Kemudian setelah lompat, atlet tersebut masuk ke dalam kolam sejauh 5 meter. Jadi dalam ini dia loncat kemudian masuk lagi sampai 5 meter ke dalam air. Berapa jarak lompatan atlet lompat indah tersebut?
Nah, jaraknya, total jaraknya berapa? Nah, kita langsung saja buat model matematikanya. 8 meter tambah 5 meter, karena pertama dia loncat 8 meter, kemudian masuk ke dalam kolam, tambah lagi 5 meter, jadinya 13 meter. Ini mudah, jadi jarak lompatan adalah 13 meter. Baik, kakak rasa 4 contoh soal ini sudah bisa mewakili bagaimana aturan yang sudah kakak jelasin tadi. Jadi kakak simpulkan ada 3 aturan yang dipakai untuk mengerjakan soal cerita bilangan bulat. Aturan pertama, tentukan terlebih dahulu yang diketahui dan ditanyakan. Kemudian aturan kedua, tentukan model matematikanya. Kemudian aturan ketiga, setelah model matematikanya sudah didapatkan, kalian bisa dengan mudah untuk menyelesaikan soal matematika tersebut. Jika kalian merasa video ini berguna, kalian bisa like, comment, dan subscribe channel kakak, dan bisa share ke teman-teman yang mungkin juga membutuhkan video ini. Terima kasih, kakak akhiri video pembelajaran kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.